Aussa'u min dunubina, lebih luas daripada dosa-dosa kami. Artinya sebanyak-banyak pun dosa kami, lebih luas lagi ampunan pian ya Allah. Dan sebaliknya juga, rahmatmu yang amat luas itu juga lebih kami harapkan daripada amal ibadah kami. Nah, jadi yang kita harapkan itu rahmat Allah. Di samping kita tentu beribadah juga. Ada mau pang nyawa ini ada junang aneh-aneh juga. Anu aja. Kami ini yang penting rahmat Allah aja. Kada perlu beribadah kami, kada perlu sembahyang, kada perlu apa. Yang penting rahmat Allah tadi bang je. Itu salah paham ngarannya, gagal paham. Di antara bentuk rahmat Allah itu konkretnya apa? Kita tuh Allah mampukan segan sembahyang kita. Kita tuh Allah mampukan kau berzikir, kau duduk di majelis ilmu. Itu di antara konkret bentuk rahmat Allah yang ada pada kita. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dijelaskan dalam kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah, di situ dijelaskan Allah itu setiap harinya itu lillahi fadlun, mempunyai karunia rezeki, yamunullahu bihi man yasha'u min ibadihi, yang Allah akan berikan hanya khusus terhadap hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Kemudian kata Rasulullah SAW, dan tidak ada kata Rasul yang lebih afdal rezeki itu, anugerah karunia itu, kada ada yang lebih afdal, lebih utama, lebih mulia mimman an yulhimahullahu dzikrahu, dari orang yang Allah mampukan, Allah berikan ilham, taufik, hidayah, inayahnya hingga seseorang itu mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir itu ya kita sembahyang, berwirid, berzikir, berdoa, itu zikir sebertaannya. Bersolawat, beristighfar, itu zikir kita. Zikir. Membaca Al-Quran, itu zikir sebertaannya. Nah, ada kata Rasul yang lebih afdal daripada orang yang Allah mampukan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pamai orang ada misalnya sugih BC sorom, cuma kada suah sembahyang, kada suah berzikir. Ada orangnya Islamai, cuma itu deh, kada suah sembahyang, kada suah apa, sembahyang 2 kali setahun, hari haji lawan hari Idul Fitri. Nah, ketahuilah orang yang ini tidak jauh lebih beruntung, tidaklah lebih afdal dari orang yang umpama hidupnya pas-pasan, miskin misalnya, pas-pasan bahkan kekurangan, cumanya rajin sembahyang, rajin berwirid, rajin berzikir. Nah, maka ini lebih afdal, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di mata manusia mungkin dipandang sebelah mata, ada apa-apa. Manusia saja juga yang mandang. Sedangkan kita sadar kita ni hamba Allah, lain hamba manusia. Nah, jadi yang paling afdal itu ya tadi, orang yang Allah berikan kemampuan supaya dapat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maileh aja berarti Allah tuh kada sayang kalau hambanya aja. Maka sudah sembahyang je, berdoa nih puluhan tahun berdoa supaya sugih ya kada kabul-kabul je kisahnya nih. Nah, kada sayang Allah taala nih. Nah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tuh lebih tahu tentang diri kita ini. Boleh jadi kita ini memang belum siap menjadi orang yang seperti yang kita inginkan tadi di doa kita. Allah tuh lebih tahu. Ya Allah, kami pasti yang kayak ini sudah. Dan doa kita itu kada pernah sia-sia kita. Kada pernah sia-sia. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala, kullu du'ain mustajabun
Sebenarnya doa itu pasti diijabah oleh Allah. Walakin akan tetapi ada yang yu'ajjal yu'ajjal au yu'ajjal. Ada yang yu'ajjal, disegerakan. Ketika berdoa langsung dikabulkan oleh Allah di dunia. Ada. Tapi ada juga yang yu'ajjal, ay yu'akhir, ditunda doanya itu. Puluhan tahun berdoa. Ya Allah, tak usah terus berdoa. Pas sudah mati, sampai meninggal, kadang juga kabul. Nah, hanya Allah berikan nih. Ini seberataan doa-doamu yang di dunia yang kadang aku kabulkan, dan ini balasannya di akhirat. Berupa pahala yang luar biasa. Takajud niat si hamba ini. Padahal di dunia tapi kada beribadah kakak itu haja sampai yang 5 waktu haja, kada suah menyunat, kada suah apa. Cuma ini rajin berdoa si hamba nih. Rajin berdoa dan Allah kabulkan karena ya tadi disimpan doanya itu, hasil doanya itu disimpan, dideposit karena di hari akhirat. Dan itu lebih kita perlukan lagi dibanding di dunia ini. Nah, jadi kita berdoa aja yang banyak-banyak di dunia nih. Banyaknya berdoa, dan itu kada pernah sia-sia doa kita itu. Nah, kita penuhi adabnya berdoa juga. Mengangkat tangan, membaca hamdalah, salawat, hanya isi doanya. Kemudian ditutup lagi lawan salawat, lawan hamdalah tadi. Nah, itu diantara adab-adabnya, kiat-kiatnya supaya doa kita tuh diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, Bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anugerah yang keempat dari 5 anugerah tadi. Amma rabi'ah, kata Rasulullah SAW, yang keempat adalah Allah memerintahkan kepada makhluknya yang indah, yaitu surga, jannah. Kata Allah, ista'iddi wa tazayyani. Allah perintahkan surga ini supaya bersiap-siap, ista'iddi, bersiap-siap, wa tazayyani, dan berhias-hias, bersolek kita. Nah, padahal surga ini sudah luar biasa indahnya. Cuma Allah perintahkan supaya bersiap-siap dan bersolek tadi. Karena kata Allah, li ibadi awsyaka an yastarihu ila dari wa karamati. Bersiap-siaplah, berhiaslah untuk hamba-hambaku yang mana mereka ini sudah nyaris hampir beristirahat minta abid dunia, daripada penat uyuhnya di dunia itu, hendak menuju kepada keharibaanku dan kemuliaanku kata Allah. Nah, disuruh surga ini bersiap-siap supaya menyambut orang-orang yang melakukan siam, puasa pada siang Ramadan, wa qiyam, dan orang yang melakukan ibadah di malam suci bulan Ramadan. Minimal kita malam Ramadan ini kita maghrib berjamaah, isya berjamaah, ba'diyah isya, tarawih, subuh berjamaah. Minimal gitu. Karena barang siapa yang sembahyang isya berjamaah, maka inya sama dengan menghidupkan malam separuh. Dan barang siapa yang subuh berjamaah, dalam hadis disebutkan, maka inya sama dengan menghidupkan malam seluruhnya. Nah, mau kita isya berjamaah, kemudian tarawih juga, sembahyang sunat ba'diyah jangan ditinggalkan juga. Ini jangan salah kaprah kita. Tarawih digawi, ba'diyah isya kada digawi. Nah, ini salah kaprah kita. Ba'diyah isya itu rawatib sunnah muakkad yang kada pernah Rasul kada digawi, pasti digawi oleh Nabi. Pahalanya lebih ganal dari tarawih. Jadi jangan tertinggal, tarawih digawi, ba'diyah isya digawi juga. Nah, subuh berjamaah juga, minimal kayak itu kita bulan Ramadan ini. Maka itu pasti
mendapatkan kita malam Lailatul Qadar juga. Karena tiap malam Bang kita nih. Tumat lagi lah. Sampai isyarat ada. Yang terakhir. Nah tadi yang keempat tadi surga tadi. Yang terakhir yang kelima, Allah akan memberikan hasil jeripayah untuk para shaimin wa qaimin di syahri Ramadan, yaitu berupa maghfirahnya, ampunannya. Nah, kata sahabat, apakah itu Lailatul Qadar? Soalnya ini malam terakhir sudah, malam terakhir dari bulan Ramadan, yang esok harinya kita akan berhari raya. Kata sahabat, apakah itu ya Rasulullah malam Lailatul Qadar? Kata Rasul, la, bukan, belum lagi. Lailatul Qadar itu syai'un akhar, itu hal yang lain kata Rasul. Jadi malam terakhir Ramadan itu, malam hari raya itu Allah sudah memberikan ampunan itu. Artinya itulah hasil kita itu selama bulan suci Ramadan. Alam tara, kata Rasul, apakah kau pada melihat orang yang sudah bekerja, al-ummal idza faraghu min a'malihim wuffu ujurahum. Orang pun yang berbagawi tuntung dah mesti digaji. Kayak itu juga ini orang yang sudah tuntung beribadah pada bulan suci Ramadan, pasti Allah akan berikan maghfirahnya tadi. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, taufik, inayahnya hingga kita mampu menjalankan puasa Ramadan, ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan dan tuntutan syariat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.